Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Saudara-saudara, pada jumpa sebelumnya kita telah bahas tentang orang yang mengerjakan sholat namun ia terlanjur salam dan teringat bahwa ada rukun sholat yang ia tinggalkan. Di situ kami sudah membahasnya bahwa jika hal itu terjadi pada kita, maka kita segeralah kembali kepada sholat. Kembali kepada sholat dengan niat di hatinya, saya niat kembali pada sholat. Namun di sini ulama memperbincangkan perihal jarak antara salam dan ingat. Jarak antara salam dan ingat kalau rukunnya ada yang tertinggal. Ulama mengatakan bahwa jarak pemisahnya itu ukuran lamanya adalah berdasarkan urf atau berdasarkan kebiasaan. Saudara, jika kita berpatokan pada urf, tentu kita itu sulit urf yang dimaksud itu dipikir lama itu selama apa, dipikir masih dekat atau tidak lama itu sedekat apa. Itu kalau berdasarkan urf. Maka saudara, kita bisa mengkaji pendapat-pendapat yang lain. Di sini dijelaskan sebagian pendapat mengatakan bahwa pemisah atau jarak antara salam dan ingat, pemisah antara salam dan ingat yang disebut pendek, pemisah yang pendek di sini yang dijelaskan dulu adalah dengan kadar yang telah dikutip dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahabat Dzil Yadain. Sedangkan pemisah yang lama adalah melebihi hal itu. Saudara, seperti apa kisah Dzil Yadain ini? Hal yang dinukil dari hadis Dzil Yadain ini bahwa Nabi SAW salam dari sholat kemudian berdiri, lantas berjalan beliau lewat pinggir masjid dan beliau kemudian bertanya kepada sahabat Dzil Yadain serta sahabat yang lainnya. Maka selesailah keterangan di atas. Jadi dari sini kita bisa memperkirakan jadi Nabi itu setelah sholat berdiri, kemudian berjalan lewat pinggir masjid, kemudian beliau bertanya kepada sahabat. Jadi ukuran pemisahnya seperti itu, saudara. Kemudian ada ulama-ulama lain juga membahasnya. Seperti di sini Imam Rafi'i menceritakan sebuah pendapat dari Imam Buaiti bahwa pemisah yang lama adalah kadar yang melebihi 1 rakaat. Jadi saudara, ukuran urufnya itu 1 rakaat. Kira-kiranya seperti itu. Ini menurut pendapatnya Imam Rafi'i. Terus saudara, pendapat ini juga didukung oleh Imam Abu Ishaq. Imam yang lain seperti yang disampaikan, yang direwetkan dari Abi Hurairah bahwa pemisah yang lama adalah kadar sholat yang dilakukan. Kadar sholat yang dilakukan. Apa maksudnya? Kalau kita sholat subuh 2 rakaat misalnya kita melakukannya 5 menit misalnya, terus di antara rukun-rukun dari sholat subuh yang kita kerjakan itu ada 1 rukun yang kita tinggalkan, kemudian kita ingat setelah kita salam, maka kadar antara salam pemisah antara salam dan ingat itu setara dengan waktu sholat subuh yang kita pakai, yang kita kerjakan. Jadi kita bisa mengukur di sini. Tentu kalau sholat subuh karena 2 rakaat, maka urufnya atau jarak pemisahnya lebih pendek daripada sholat zuhur atau asar atau isya, karena sholat itu zuhur, isya, asar itu 4 rakaat. Tentu durasinya lebih panjang atau pemisahnya lebih panjang. Baik saudara, saya simpulkan seringkas saja Jadi kalau kita terlanjur salam, kemudian kita ingat ada rukun yang belum kita kerjakan,
maka rakaat yang rukunnya bolong itu kan dianggap tidak ada. Maka kita saudara langsung kembali saja pada sholat dengan di hati niat saya kembali pada sholat begitu saja. Lalu kita mengerjakan rakaat yang tidak sempurna itu. Terus kebolehan masuk seperti ini di sini dijelaskan tadi berdasarkan uruf. Nah, urufnya itu macam-macam dari pendapat ulama. Ada yang mengatakan dari pemisah durasinya seperti Dzulqarnain itu, yaitu Nabi berdiri kemudian berjalan di pinggir masjid kemudian bertanya pada sahabat. Pendapat yang lain setara dengan durasi sholat 1 rakaat. Pendapat yang terakhir setara dengan durasi sholat yang sedang kita kerjakan. Itu saja saudara, semoga bermanfaat dan kita jika mengalami hal seperti itu tidak perlu kembali mengulangi sholat dari awal, tetapi cukup kita langsung masuk kembali pada sholat kemudian mengerjakan rakaat yang tidak terhitung, asalkan jarak pemisahnya tidak melampaui 3 pendapat tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.